Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dikatakan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat. Dan aku mengira jika ia bisa berbicara, ia akan bersedekah. Apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Dan aku pun mendapatkan pahala." Beliau menjawab, "Ya, maka bersedekahlah untuknya." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, suatu hari sesudah Jumatan, aku masih duduk di teras masjid di salah satu kompleks sekolah. Jamaah masjid sudah sepi, bubar masing-masing dengan kesibukannya. Seorang nenek tua menawarkan dagangannya kue tradisional. Satu plastik harganya Rp5.000. Aku sebetulnya tidak berminat, tetapi karena kasihan aku beli satu plastik. Si nenek penjual kue terlihat letih dan duduk di teras masjid tak jauh dariku. Kulihat masih banyak dagangannya. Tak lama kulihat seorang anak lelaki dari kompleks sekolah itu mendatangi si nenek. Aku perkirakan bocah itu adalah murid kelas 1 atau 2. Dialognya dengan si nenek jelas terdengar dari tempatku duduk. "Berapa harganya, Nek?" "Satu plastik kue Rp5.000, Nak," jawab si nenek. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari kantongnya dan berkata, "Saya beli 10 plastik, ini uangnya, tetapi untuk nenek saja kuenya, kan bisa dijual lagi." Si nenek jelas sekali terlihat berbinar-binar matanya. "Ya Allah, terima kasih banyak, Nak. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa saya untuk membeli obat buat cucu yang sedang sakit." Si nenek langsung jalan. Refleks aku panggil anak lelaki itu. "Siapa namamu? Kelas berapa?" "Nama saya Radit, kelas 2, Pak," jawabnya sopan. "Uang jajan kamu sehari 50 ribu?" "Oh tidak, saya dikasih uang jajan sama papa 10 ribu rupiah sehari. Tapi saya tidak pernah jajan karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah." "Jadi yang kamu kasih ke nenek tadi tabungan uang jajan kamu sejak hari Senin?" tanyaku semakin tertarik. "Betul, Pak. Setiap Jumat saya bisa sedekah 50 ribu rupiah. Dan sesudah itu saya selalu berdoa agar Allah memberikan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Saya pernah mendengar ceramah, ada seorang ibu yang Allah ampuni dan selamatkan dari api neraka karena anaknya bersedekah sepotong roti, Pak." Anak SD itu berbicara dengan fasihnya. Aku pegang bahu anak itu. "Sejak kapan ibumu meninggal, Nak?" "Ketika saya masih TK, Pak." Tak terasa air mataku pun menetes. "Hatimu jauh lebih mulia daripada aku. Radit, ini aku ganti uang kamu yang 50 ribu tadi, ya," kataku sambil menyerahkan selembar uang 50 ribuan ke tangannya. Namun dengan sopan Radit menolaknya dan berkata, "Terima kasih banyak, Pak. Tapi untuk keperluan Bapak saja. Saya masih anak kecil, tidak punya tanggungan. Tapi Bapak punya keluarga. Saya pamit balik ke kelas, Pak." Radit menyelami tanganku dan menciumnya. "Allah menjagamu, Nak," jawabku lirih. Aku pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ kulihat si nenek penjual kue ada di sebuah apotik. Bergegas aku ke sana. Kulihat nenek akan membayar obat yang dibelinya. Aku bertanya kepada kasir berapa harga obatnya.
Lalu kasir menjawab, 40.000 rupiah. Aku serahkan uang yang ditolak anak tadi ke kasir. Ini saya bayar, kembaliannya berikan kepada si nenek itu. Ya Allah Pak, belum sempat si nenek berterima kasih, aku sudah bergegas meninggalkan apotik. Aku bergegas menuju kampus yang tidak jauh dengan komplek itu. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekahku dan mengampuni orang tuaku yang telah mendahului dan adikku yang telah mendahului kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ada kalanya seorang anak lebih jujur daripada orang dewasa. Mari ajaklah anak-anak kita sedari dini melakukan tindakan nyata yang bukan teori semata. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita tarik hikmah dari pengalaman tadi bahwa ilmu tidak hanya ada di bangku sekolah. Ilmu bisa diperoleh dari mana saja, kapan saja, siapa saja, dan dengan cara apa saja. Belajar kejujuran dan ketulusan dari anak kecil seperti kisah di atas bukan berdasarkan teori tetapi berdasarkan kisah nyata. Sahabat mencurah hati yang berbahagia, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.